kondisi bos pom kita ini sudah minta kalibrasi atau sudah minta servis. Nah, itu bisa kita lakukan dua cara ya. Jadi di dalam bos pom ini penanganannya bisa kita lakukan dua cara. Kita matikan dulu. Jadi di dalam penanganan bos pom ini bisa kita lakukan dua cara. Yang pertama adalah untuk hari ini akan kita bahas yaitu tanda-tanda bos pom minta kalibrasi ya. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil Panther sudah tidak asing lagi. Bila terjadi trouble di bos pom itu ya kadang-kadang cukup merepotkan ya. Cukup merepotkan karena bos pom minta kalibrasi itu tandanya hampir persis yaitu sama kayak mobil masuk angin. Cuman dia ada tanda-tanda khusus kalau memang kondisi bos pom kita itu sudah minta kalibrasi. Jadi untuk posisi bos pom sendiri itu di sini ya. Jadi dia ini namanya bos pom berada di sini. Nah, sebelum kita memvonis kondisi bos pom kita ini minta kalibrasi, karena untuk kalibrasi bos pom sendiri biayanya juga cukup lumayan ya. Kisaran di sekitar 2 jutaan lebih. Itu ada yang perlu kita cek dulu ya. Yang pertama adalah kita pastikan adalah untuk kondisi daripada mobil kita ini tidak masuk angin adalah dari klem-klem untuk solar ya. Jadi klem-klem untuk bahan bakar solar semacam ini ya. Jadi untuk selang-selang semacam ini kita pastikan memang kondisi klemnya bagus dan dia masih rapat, dan kondisi pompa juga masih berfungsi dengan normal ya kan. Karena apa? Karena kalau memang kondisi pompa dia tidak berfungsi dengan normal itu ya bisa jadi bukan bos pomnya yang minta kalibrasi, tapi karena memang kondisi pompanya yang sudah tidak normal, atau mungkin kondisi klem, terutama untuk mobil-mobil yang usianya juga sudah agak lama. Jadi klem ini juga istilahnya itu harus diganti ya. Jadi dia tidak bisa pakai klem standar buatan pabrik terus, karena kalau sering kita gunakan, kita lepaskan, ini lepasnya mudah, dia cuma tinggal ditekan seperti ini ya, maka dia akan lepas. Nah, otomatis kekuatan daripada pernya itu dia juga lama-lama untuk ngeklemnya itu juga akan berkurang. Jadi dia tidak akan selamanya yaitu kuat untuk ngeklem. Makanya untuk mobil-mobil yang usianya sudah agak lama itu biasanya dia diganti itu dengan klem model baut yang bisa dibaut dengan tangan atau dia dibaut dengan obeng. Nah itu, jadi kita pastikan dulu adalah klem-klem semacam ini dia ini rapat. Nah termasuk adalah untuk filter solar ini juga dalam pemasangannya juga dia ini kondisinya rapat atau tidak ada celah. Nah biasanya kan ada celah di dalam pemasangan filter ini karena mungkin karetnya tidak pas atau melintir atau gimana, sehingga menimbulkan angin itu masuk ke dalam filter solar, yaitu juga bisa menyebabkan mobil itu masuk angin. Yang tak kalah penting adalah juga harus kita perhatikan adalah di dalam selang hawa ya. Jadi kalau untuk semua mobil itu biasanya dia punya selang hawa tank, itu juga harus kita cek di situ kondisinya dia ini tersumbat atau tidak. Karena untuk selang hawa daripada mobil Panther ini dia cukup kecil ya dibandingkan dengan mobil bensin, karena memang sistem kerjanya beda. Jadi kalau untuk mobil bensin sendiri dia ini sistem kerjanya dia ditarik dengan rotak. Kalau untuk sistem mobil diesel ini dia ini kerjanya adalah dia tuh bos pom menarik. Jadi bos pom itu mempunyai klep atau katup, fungsinya adalah untuk menarik BBM ke dalam ruang bakarnya. Jadi kalau di dalam mobil diesel itu untuk selang hawa kita ada di sini ya. Nah ini selang hawanya, ini ada kecil, ini selang hawa ini ya. Ini kadang-kadang yang sering bermasalah. Nah ini dia menggunakan filter di dalam sambungan selangnya. Jadi selangnya ada di sini. Kadang-kadang mobil masuk angin semuanya sudah kita tangani di bagian depan, ternyata tidak bisa. Coba cek di bagian selang hawanya. Nah ini ya, ini ada selang. Nah ini selang ini kan ada 2 selang ya. Nah inilah selang yang kecil ini kadang yang sering bermasalah. Nah ini di sini ini ada filternya ini. Nah ini kita lepas, sudah itu kita bersihkan untuk filternya. Nah ini kadang-kadang sering kotor di sini. Nah kalau seandainya ini sudah kita cek, kita bersihkan,
terus kita anggap semua klem-klem yang ada di dalam saluran selang untuk solar itu kok bagus. Sekarang adalah kita cek, yaitu dengan cara kita menghidupkan mesin mobil kita. Jadi untuk mobil Panther itu bos pomnya itu minta kalibrasi atau minta perbaikan, itu biasanya kalau kita menghidupkan mesin di pagi hari, di dalam menghidupkannya gampang ya, tidak seperti mobil masuk angin. Jadi kalau mobil masuk angin itu biasanya hidupnya susah. Cuman kalau bos pom yang minta kalibrasi ini berdasarkan pengalaman saya, itu untuk menghidupkannya gampang. Jadi pagi hari pas kita mau hidupkan semacam ini, kita biarkan dulu ya. Jadi kita biarkan biar arus itu sempurna masuk ke dalam komponen elektrik. Itu juga salah satu biar aki kita itu jadi awet dan elektrik kita juga awet. Nah, ketika pagi hari kita menstarter mobil kita, kalau untuk bos pom itu dia kondisinya sudah minta kalibrasi, untuk starter semacam ini gampang ya. Jadi dia kita starter itu langsung hidup, jadi langsung nyala ya kan. Sudah itu dia lama-lama tenaganya itu akan ngedrop, jadi dia makin akan ngedrop seperti mati ya kalau seandainya tidak dibantu dengan menggunakan gas. Nah, jadi harus kita bantu yaitu dengan gas. Nah, jadi kita harus tekan gas. Nah, harus tekan gas semacam ini ya. Nah, baru dia bisa normal lagi. Nah, itu adalah tanda-tandanya kalau seandainya bos pom kita itu minta kalibrasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu begitu kita naik ke gas tinggi, di gasnya juga nggak bisa tinggi-tinggi ya. Begitu kita gas tinggi, dia ini seperti kekurangan suplai bahan bakar. Jadi istilahnya itu kalau mobil itu belum panas bener, kita mau buat jalan itu dia mati hidup gitu ya. Karena dia begitu kita gas kayak ngempos, jadi kayak tidak ada tenaganya. Jadi minimal kadang-kadang kita panasin sampai 15 menit atau mungkin kadang sampai 30 menit, baru dia itu begitu digas dia bisa lancar, tidak mati. Nah, itu yang saya alami seperti itu ya. Jadi begitu kita hidupkan mesin, kita mau buru-buru jalan itu tidak bisa karena kondisi mesin belum panas. Tapi kalau sudah mesin panas, dia itu lancar saja. Beda lagi kalau seandainya kondisi mesin sudah panas ya. Jadi mungkin kondisi mesin sudah panas, kita mau ngisi BBM ke pom bensin, itu dia lancar saja. Kita starter jack langsung jalan tuh lancar saja karena kondisi mesin sudah panas, kondisi bos pom sudah istilahnya itu ya apa sudah bekerja. Itu biasanya lancar saja, tidak terjadi masalah ketika kita menghidupkan pertama kali. Beda dengan pas kondisi mesin masih dingin. Beda pas kondisi mesin masih dingin seperti itu, dia kita hidupkan sudah itu dia makin ngedrop. Nah, itu. Terus yang tanda berikutnya itu adalah ketika mobil ini kita hidupkan semacam ini, terus dia itu mau ngedrop, jadi tiba-tiba dia itu tenaganya itu mau turun ya, jadi mesinnya itu mau mati. Nah, ketika kita pompa semacam ini ya, nah kita pompa semacam ini, maka mesinnya itu lancar hidup lagi, jadi lancar normal lah. Jadi kalau pompa ini kita lepas, dia maka akan mati lagi. Dan ketika dia ini kita pompa lagi, dia hidupnya normal lagi atau langsam lagi. Kita ini pompa ini kita lepas, maka dia akan mati. Nah, itu adalah menandakan bahwa mungkin kondisi bos pom kita ini sudah minta kalibrasi atau sudah minta servis. Nah, itu bisa kita lakukan dua cara ya. Jadi di dalam bos pom ini penanganannya bisa kita lakukan dua cara. Kita matikan dulu. Jadi di dalam penanganan bos pom ini bisa kita lakukan dua cara. Yang pertama adalah bisa kita langsung servis bos pom kita, yaitu kita kalibrasi lah istilahnya itu ya. Karena untuk sistem kerjanya kan itu sebenarnya menyedot ya. Jadi dia itu menyedot solar melalui filter ini kan. Nah, sebelum nyampe ke dalam filter ini dia kan dibantu dengan pompa solar ini. Sistem kerjanya seperti itu. Nah, makanya sehingga tidak boleh ada udara. Karena kalau seandainya ada udara, maka sedotannya itu tidak maksimal. Nah, itu ya. Jadi yang pertama mungkin bisa kita kalibrasi, tapi ya dengan biaya yang cukup lumayan. Yang kedua, atau kita pasangin rotak. Nah, itu juga bisa ya. Jadi mobil Panther semacam ini kalau sudah bos pomnya itu bermasalah minta kalibrasi, selama dia tidak mengganggu daripada kinerja mesin, kita rasakan kinerja mesin tidak masalah, tidak boros, ya pokoknya tidak boros lah, terus tenaga juga normal, maka kita pasangin rotak itu tidak masalah. Ya kan, kita pasang rotak. Nah, pemasangan rotak itu adalah
dari selang tank ini ya, selang tank ini itu kita putus atau kita lepas, sudah itu kita masukkan ke dalam rotak. Nah dari rotak itu kita masukkan ke dalam selang, ke dalam rotak kita masukkan ke dalam pompa solar, atau mungkin kita tanpa menggunakan pompa solar, karena di dalam mobil Panther juga kan ada namanya filter solar. Kalau seandainya kita takut ada sedimen yang terbawa atau air yang terbawa, otomatis dia akan ngendap di dalam filter solar. Jadi kita bisa langsung tanpa menggunakan pompa solar dari rotak, dari selang tank sini, sudah itu masuk ke dalam filter solar. Itu juga tidak masalah, dan itu tidak mengganggu daripada kinerja mesin maupun bos pom ya. Jadi jangan khawatir, walaupun kita pasang sampai bulanan, tahunan, selama kondisi mesin kita itu normal, BBM tidak boros, tenaga masih normal, itu tidak masalah, tidak akan mengganggu kinerja mesin yang ada di dalam. Karena pada fungsinya rotak ini adalah untuk membantu menyedot solar ke tank, dialirkan ke dalam filter solar, sudah itu dia akan dialirkan ke dalam bos pom. Karena dia sebagai pengganti daripada bos pom yang kemampuan untuk menyedotnya itu sudah lemah. Ya, jadi bos pom itu dia akan menyedot, karena kemampuan menyedotnya sudah lemah, makanya dibantu dengan rotak tersebut. Dan itu sudah banyak yang mengaplikasikannya. Insya Allah kapan-kapan saya kasihkan contoh, yaitu mobil yang dia itu sudah memakai rotak ya. Dulu mobil itu saya pakai, cuma sekarang sudah di tangan orang, dan itu dipasangin rotak. Itu sampai sekarang juga nggak masalah gitu loh, tidak terjadi trouble apapun di jalan, maupun selama ini juga sartanya sama pemiliknya aman-aman saja. Nah itu ya, karena prinsip kerja bos pom, kalau seandainya ada kelebihan pasokan juga dari bos pom ini yang tidak dibakar ke dalam ruang bakar, itu juga dikembalikan lagi ke tangki. Makanya di dalam selang bos pom ini kan ada selang balik ya, namanya selang balik, yang mana dia itu membuang kembali aliran solar yang tidak terbakar itu ke dalam tangki kita. Jadi cuma sebagai sirkulasi. Karena untuk pengaturan daripada bahan bakar yang harus disuplai ke dalam ruang bakar, itu ada yang namanya solenoid ya. Nah dia yang akan membuka katupnya berapa yang dia harus embunkan di dalam ruang bakar. Jadi fungsinya itu hanya untuk sebagai membantu bos pom di dalam mengambil solar, di dalam menarik solar masuk ke dalam bos pom. Sudah itu bos pom lah yang mengatur berapa yang dia harus bakar dan berapa yang dia harus kembalikan ke dalam tangki kembali. Itu ya. Jadi tidak masalah kalau seandainya kita pasang bos pom. Saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat.